Gimana kabarnya hari ini, adik-adik? Baik. Ya, sudah makan semua? Sudah. Oke, kakak minta waktunya sebentar ya. Ya. Oke. Di sini kakak akan melakukan penyuluhan, yaitu mengenai anemia pada remaja putri. Sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Najwa. Kakak berasal dari Universitas Perintis Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Gizi. Sebelumnya adik-adik ini kelas berapa? 1 SMP. SMP ya. Berarti udah haid semua? Sudah. Berarti nyambung ya sama materi kakak hari ini, anemia pada remaja putri. Sebelum mulai penyuluhan, kakak mau tanya, ada yang udah tahu apa itu anemia? Belum tahu ya? Oke. Di sini kakak akan memaparkan materi mengenai anemia pada remaja putri. Untuk lebih jelasnya kita mulai aja ya. Oke. Untuk pengertian anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Hemoglobin adalah salah satu komponen dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Anemia merupakan suatu gejala yang harus dicari penyebabnya dan penanggulangannya dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Jadi, kalau untuk istilah sehari-hari yang sering kita dengar, anemia ini bisa juga dikatakan dengan istilahnya kekurangan darah. Kondisi seseorang yang mengalami kekurangan darah itu bisa disebut dengan anemia. Untuk penyebab anemia yang pertama defisiensi zat besi. Di sini maksudnya itu kondisi seseorang yang mengalami kekurangan asupan zat besi. Contohnya, jika seseorang itu kurang mengkonsumsi zat besi seperti kurang mengkonsumsi daging merah atau sayuran hijau dan kacang-kacangan, maka jika seseorang yang kurang mengkonsumsi asupan zat besi itu, maka akan rentan terjadi anemia. Jadi anemia ini tidak selalu tentang kalau misalnya perempuan ini kan mengalami menstruasi ya tiap bulannya ya, kan udah mengalami menstruasi kan? Jadi anemia ini tidak selalu tentang kita mengeluarkan darah setiap bulannya. Jadi bisa juga kurangnya asupan zat besi yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua ini ada pendarahan. Pendarahan karena kecacingan dan luka yang mengakibatkan kadar Hb menurun. Contohnya, seseorang yang mengalami kecelakaan. Seseorang yang mengalami kecelakaan akan mengeluarkan darah dengan jumlah yang tidak normal. Maka pada saat orang itu mengeluarkan darah yang tidak normal, maka otomatis Hb-nya akan ikut menurun. Yang ketiga, ada hemolitik. Perdarahan pada penderita malaria. Mungkin adik-adik di sini bertanya-tanya, kenapa sih penderita malaria ini bisa terkena anemia? Tentu saja bisa dengan alasan karena pada penderita malaria ini akan terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuh. Maka pada saat penumpukan zat besi itu terjadi, otomatis akan terkena anemia. Yang berikutnya, pendarahan pada penderita talasemia. Pada penderita talasemia ini bisa dikatakan secara genetik terjadinya. Jadi, pada penderita talasemia ini membuat pembuluh darah itu cepat pecah. Maka pembuluh darah itu cepat pecah, akan terjadi anemia pada tubuh seorang tersebut. Nah, ini untuk klasifikasi anemia berdasarkan derajat anemia. Yang pertama, ringan sekali. Jika seseorang terkena anemia dengan golongan yang ringan sekali, maka akan memiliki kadar hemoglobin 10-13 gram per desiliter. Untuk yang golongan ringan, maka akan memiliki hemoglobin 8-9,9 gram per desiliter. Untuk dalam kategori sedang, memiliki hemoglobin 6,7-9 gram per desiliter. Untuk yang sudah dalam kategori berat, itu akan memiliki hemoglobin kecil dari 6 gram per desiliter. Ini bisa dicatat ya adik-adik. Ini klasifikasi berdasarkan umur. Anak usia 6-59 bulan, jika dia tidak mengalami anemia,
maka akan memiliki kadar hemoglobin 11 gram per desiliter. Jika dia terkena anemia dalam kategori yang ringan, maka akan memiliki hemoglobin 10 sampai 10,9 gram per desiliter. Jika dia terkena anemia yang dalam kategori sedang, maka akan memiliki hemoglobin 7 sampai 9,9 gram per desiliter. Jika dia sudah dalam kasus yang anemia yang berat, maka akan memiliki hemoglobin kecil dari 7 gram per desiliter. Ini dan begitu pun seterusnya. Paham sampai sini? Nah, tanda dan akibat anemia. Jadi kita harus mengetahui untuk tanda anemia sendiri. Yang pertama 5L, sering dikenal dengan istilah 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Yang kedua sakit kepala dan pusing. Yang ketiga mata berkunang-kunang. Yang keempat mudah mengantuk. Yang kelima sulit konsentrasi. Dan yang terakhir ini ada tanda klinisnya, yaitu pucat pada muka, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Jika sudah memiliki tanda-tanda yang seperti ini, maka bisa dikatakan seorang itu terkena anemia. Untuk akibatnya, yang pertama menurunkan daya tahan tubuh. Kenapa sih anemia itu bisa menurunkan daya tahan tubuh? Dan kenapa sih berbahaya? Jawabannya yaitu jika seseorang terkena anemia, maka otomatis akan menurunkan daya tahan tubuh. Pada saat penurunan daya tahan tubuh ini terjadi, maka penderita anemia ini bisa terkena penyakit infeksi yang lainnya, seperti penyakit TBC, diare, dan lain-lain. Jadi memang segera harus ditangani secara lebih serius. Untuk yang kedua, menurunkan kebugaran dan ketangkasan berpikir. Contohnya, si A yang sehari-harinya aktif dalam melakukan pekerjaan, tetapi pada saat dia terkena anemia, maka akan mengganggu pekerjaannya tersebut, akan mengganggu keefektivitas pekerjaannya tersebut karena sudah menurunkan kebugaran pada tubuhnya. Dan untuk ketangkasan berpikir, contohnya seperti seorang siswa yang sehari-harinya itu sangat aktif di kelas, dan pada saat dia sudah terkena anemia, maka akan secara otomatis mengganggu konsentrasinya pada saat belajar. Jadi juga mengganggu ketangkasan berpikir pada saat belajar. Untuk yang terakhir, menurunnya prestasi belajar. Nah, untuk yang poin terakhir ini ada kaitannya dengan ketangkasan berpikir. Contohnya seperti yang kakak bilang tadi, seorang siswa yang sehari-harinya aktif, jika terkena anemia, dia akan seperti merasa sulit berpikir, atau lemah, lesu, dan sakit kepala. Maka jika dia sudah terkena anemia, maka secara otomatis prestasi belajarnya akan juga ikut terganggu dan terhambat. Sampai di sini jelas? Untuk kriteria anemia pada laki-laki dewasa, hemoglobin kecil dari 13 gram per desiliter. Untuk yang perempuan dewasa tidak hamil, itu memiliki hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Untuk yang perempuan dewasa hamil, memiliki hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter. Ini untuk kriteria anemia. Nah, ini cara penanggulangan anemia sangat penting untuk diketahui. Yang pertama, meningkatkan makanan sumber zat gizi besi. Seperti yang kakak katakan tadi, meningkatkan asupan zat besi di dalam tubuh kita, seperti meningkatkan makan makanan daging merah, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, fortifikasi bahan makanan dengan zat gizi. Ada yang tahu fortifikasi itu apa? Tidak tahu ya? Fortifikasi itu penambahan zat gizi ke dalam suatu bahan makanan. Contohnya, penambahan vitamin A ke dalam makanan. Bisa juga dengan penambahan asam folat ke dalam tepung. Nah, yang penambahan asam folat ke dalam tepung itu memang untuk salah satu cara menanggulangi anemia. Untuk yang terakhir, suplementasi zat besi. Nah, suplementasi zat besi ini adalah cara yang cukup efektif juga untuk menanggulangi anemia, seperti mengkonsumsi tablet tambah darah. Ada yang pernah mengkonsumsi tablet tambah darah di sini?
itu membuat kita mual setelah mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Jadi sangat dianjurkan untuk mengkonsumsinya sebelum tidur, maka akan terhindar dari efek mualnya tersebut. Sampai di sini dulu paham? Ya. Nah, pengobatan anemia yang pertama itu transfusi darah. Untuk yang transfusi darah ini bisa dikatakan pengobatan anemia untuk yang golongan yang sudah berat. Jadi pada penderita anemia dengan golongan yang sudah berat, maka harus melakukan transfusi darah. Transfusi darah ini dilakukan di rumah sakit, dilakukan oleh tenaga ahli. Jadi untuk menghindari hal itu terjadi, maka kita harus bisa untuk menanggulangi anemia secara dini. Dan yang kedua, pemberian obat. Pemberian obat ini bisa dikatakan untuk anemia dalam kategori ringan sampai sedang. Misalnya dengan cara yang seperti yang kakak bilang tadi, dengan suplementasi zat besi. Sampai di sini dulu Pak untuk pengobatan anemia. Ya. Oke. Untuk materinya sudah habis. Apakah adik-adik paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ada. Namanya siapa? Nabila. Apa akibat dari anemia jangka panjang? Akibat anemia jangka panjang. Akibat anemia jangka panjang, khususnya pada kita wanita, itu akibat jangka panjangnya yaitu pada saat kita masih remaja sudah terkena anemia, maka pada saat masa kehamilan kita nanti akan rentan melahirkan berat bayi lahir rendah atau bisa melahirkan bayi stunting. Jadi untuk akibat jangka panjangnya anemia itu bisa mengakibatkan bayi lahir stunting dan akan mengganggu SDM kita pada suatu hari nanti. Jadi maka dari itu kita harus bisa untuk menanggulangi anemia pada saat remaja ini. Adik-adik di sini kelas 1 SMP ya? Nah, kalau begitu bisa ditanggulangi secara dini tadi. Kan udah kakak jelasin ya tadi untuk cara penanggulangannya bisa dilakukan dengan cara meningkatkan asupan zat besi tadi, dengan cara meminum tablet tambah darah 1 kali seminggu bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan seperti itu, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit anemia ini. Sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kenapa remaja putri rentan terkena anemia? Kenapa remaja putri rentan terkena anemia? Bisa dikatakan remaja putri itu kan mengalami fase haid yang tiap bulan ya. Tiap bulan itu pada masa menstruasi kita mengeluarkan darah tiap bulannya ya. Nah maka dari itu rentan terkena anemia pada remaja karena pada remaja putri ini mengalami fase haid yang mengeluarkan darah setiap bulannya. Jadi itu menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kenapa remaja putri itu sangat lebih rentan sekali terkena anemia daripada remaja yang putra. Mungkin itu sudah jelas? Sudah jelas semua dari materi yang kakak sampaikan, atau masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semua ya? Jika sudah jelas dan sudah paham, kakak lagi yang bertanya boleh? Dari materi yang kakak sampaikan tadi, kan ada tuh kakak bilang makanan yang tinggi zat besi. Nah, makanannya itu apa aja? Siapa yang bisa jawab? Daging merah, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Betul ya, seperti daging merah, contohnya seperti hati ayam bisa, sayuran-sayuran hijau seperti bayam bisa, dan kacang-kacangan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semua? Sudah jelas ya? Oke. Sebelum kakak menutup penyuluhan ini, kakak sangat berterima kasih kepada adik-adik semua karena
sudah ikut berkontribusi, sudah ikut berpartisipasi pada penyuluhan kakak pada saat ini dengan sangat luar biasa. Oke, jika sudah jelas semua, langsung kakak tutup aja ya. Kakak tutup penyuluhan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.